Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab pertama, yaitu tentang manusia, tempat dan lingkungan. Nah, anak-anak, yang pertama ini kita akan belajar mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kira-kira anak-anak sudah ada yang mengetahui belum ya ruang itu seperti apa? Coba kita lihat gambar berikut ini yuk. Sudah? Apakah gambar tersebut termasuk ruang? Betul sekali. Gambar yang sudah kita lihat termasuk ruang. Nah, kita akan mempelajari apa isi ruang itu sendiri. Nah, ruang adalah tempat pada permukaan bumi, baik itu dengan keseluruhan maupun sebagian, ya, yang digunakan untuk tempat tinggal, ya seperti itu. Jadi ruang baik sebagian maupun secara keseluruhan yang dipakai makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, ruang itu sendiri meliputi udara, ya, atmosfer, kemudian air yang ada di permukaan maupun yang ada di dalam tanah itu sendiri. Baik, jadi kita simpulkan sama-sama bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi baik sebagian maupun secara keseluruhan meliputi udara, air baik yang ada di permukaan maupun yang ada di dalam tanah, dan tempat tinggal manusia. Bayangin, anak-anak tinggal di permukaan bumi tanpa udara, kira-kira bisa hidup nggak? Betul, tanpa udara kita tidak bisa hidup. Kemudian tanpa adanya air, bagaimana? Ya, sulit ya kita untuk bisa hidup tanpa menggunakan air dalam keseharian kita. Maka ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik itu sebagian ataupun secara keseluruhan yang digunakan untuk tempat tinggal. Sampai sini semoga bisa paham ya anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, kemudian adanya interaksi antar ruang. Anak-anak mungkin nggak tinggal di satu tempat, tinggal aja di situ tanpa berinteraksi dengan tempat tinggal yang lain atau dengan daerah yang lain. Kira-kira bisa nggak? Sulit ya. Maka kita butuh daerah lain untuk menopang kehidupan kita. Nah, dikenal dengan adanya interaksi antar ruang. Apa sih interaksi antar ruang? Nah, interaksi antar ruang ialah suatu cara dalam mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitannya dengan ruang yang terdapat di sekitarnya. Jadi kita perlu mempunyai interaksi antar ruang yang berbeda dari tempat kita tinggal agar mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, ada faktor-faktor yang memenuhi interaksi antar ruang itu sendiri. Yang pertama, harus adanya saling melengkapi. Jadi kalau kedua ruang ini mau berinteraksi, harus ada syaratnya, Nak. Syaratnya yang pertama harus saling melengkapi. Misalnya, wilayah A mempunyai sayuran, sementara wilayah B penghasil ikan. Nah, wilayah A perlu makan ikan, wilayah B perlu makan sayuran, sehingga timbullah interaksi antar ruang. Nah, syarat yang kedua yaitu kesempatan antara. Apa itu kesempatan antara? Adanya daerah lain yang lebih dekat. Jadi misalkan ada daerah A, tadinya daerah A dan daerah B berinteraksi. Kemudian ada daerah C, ternyata daerah A ke daerah C lebih dekat, sehingga menimbulkan saling melengkapi antara A dan wilayah B melemah, sementara wilayah A ke wilayah C karena lebih dekat jangkauannya sehingga menimbulkan interaksi yang lebih kuat ya. Jadi ada kesempatan antara daerah lainnya bisa berinteraksi asalkan lebih dekat jaraknya. Nah, ada syarat yang ketiga dipenuhinya interaksi antar ruang, yaitu
dapat dipindahkan atau transferability. Apa itu? Nah, contohnya seperti ini, Nak. Misalkan kalau kita ke Jakarta kan lebih cepat. Kenapa? Karena akses jalannya tol, Bu. Kemudian jalannya bagus, halus seperti itu ya. Jadi lebih cepat dijangkaunya. Nah, jadi kemudahan dipindahkan atau transferability adalah kemudahan sarana ya untuk menuju ke tempat tersebut karena jalanannya bagus seperti itu dan sarananya pun bagus. Nah, jalan yang sulit dicapai, kemudian ini mengurangi interaksi antar wilayah itu sendiri. Kemudian biaya angkut. Nah, biaya angkut yang mahal juga ini mengurangi interaksi ya. Tapi kalau biaya angkutnya lebih murah, interaksinya akan lebih erat lagi seperti itu. Nah, kita ulangi lagi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama, harus saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, dipindahkan atau transferability. Sampai sini semoga anak-anak paham ya. Ada yang terakhir, contoh keruangan yang terjadi di wilayah Indonesia. Jadi kita di Indonesia ini keruangannya saling berinteraksi. Nah, contohnya seperti di pantai selatan Pulau Jawa. Nah, itu kan penghasil ikan. Nah, sementara di daerah Pulau Jawa lainnya banyak daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran. Nah, seperti itu ya, timbullah interaksi. Kemudian adanya wilayah-wilayah lainnya di Indonesia ya, tentunya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini perjumpaan kita dalam materi ruang dan interaksi antar ruang. Untuk penugasannya nanti setelah ini ya, anak-anak tetap harus aktif di Zoom maupun di Google Classroom. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.